Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa takmir masjid, pengurus masjid yang kita hormati, Bapak Haji Ilham beserta keluarga yang kita hormati, terkhusus yang kita hormati juga Bapak Haji Sukriansa Eslatif yang ada di tengah-tengah kita. Beliau salah satu komisaris PT Pupuk Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 6 rukun iman mewajibkan kepada kita untuk percaya kepada akhirat. Artinya, tidak sempurna iman seorang Islam apabila dia tidak percaya kepada akhirat. Bahkan kalau kita ingin mengetahui tingkat keimanan seseorang, maka lihatlah sejauh mana dia percaya kepada akhirat. Artinya, semakin tinggi kepercayaannya kepada akhirat, maka semakin tebal keimanannya kepada Allah. Sebaliknya, semakin tipis dan tidak percaya kepada akhirat, maka dia pun tipis keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, ketika kita berbicara tentang akhirat, biasa ada yang tanya sama saya, Ustadz, apakah itu kalau ada orang meninggal sudah otomatis sampai ke akhirat? Ya kok engkau mati langsung ditamak ke akhirat? Misalnya almarhumah ini, apakah ketika sudah meninggal otomatis sumpah sampai ke akhirat? Jawabannya belum. Untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang kita harus lewati. Tangga-tangga apa saja yang kita harus lewati untuk sampai ke akhirat? Pertanyaan inilah yang coba kita jawab pada taklim taksiyah kita kali ini. Tangga-tangga menuju akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setidaknya untuk sampai ke akhirat itu ada 4 proses yang harus kita lewati. Berapa Ibu? Berapa?
Coba kita bandingkan mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Berapa ibu? Tahu besarnya suaranya ibu. Berapa pak? Besar juga, Masya Allah. 4. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Oleh-oleh pulang pengajian. Kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Kecuali apa? Dos-dos. Kecil. Apa isinya? 1 jalan kote, 1 air. Belum sampai di rumahnya habis nih. Bahkan pulang pengajian tidak ada dia tahu. Ada pulang pengajian majelis taklim ibu-ibu ditanya, bagaimana pengajiannya? Wah, bagus. Bagaimana ceramahnya? Hebat memang itu Ustaz. Jago. Apa Anda bilang? Kulupa nih. Bahkan sepanjang pengajian mau WhatsApp saja kerjanya. Nah, ini ibu-ibu di belakang ini. Ustaz sudah ceramah masih juga pegang HP. Itu teman setan itu. Enggak tahu, saya serius ini. Ada juga kita sudah ceramah dia juga masih gesek-gesek. Katanya mau dengar ceramah, WhatsApp saja nah urus. Simpan dulu ceramah, simpan dulu itu HP tak, simpan dulu. Bu, ibu, simpan dulu. Yang berWhatsApp, bermedsos selama Ustadz ceramah kita doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu balik. Nggak ngerti dulu ceramah. Ada juga itu pura-pura foto. Padahal namanya lihat kohe HP baru. Saya itu kalau ceramah nah dipoto kan nggak kesuka. Berhentikan dulu. Kalau tiba-tiba saya ceramah langsung foto, saya berhenti dulu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Mari kita bahas tentang tangga atau pintu untuk sampai ke akhirat. Pintu pertama kalau kita mau sampai akhirat harus kita lewati apa? Sakaratil maut. Itu dulu yang harus kita lewati. Apa itu sakaratil maut? Orang Bugis bilang ipamadan. Ya? Bagaimana orang menghadapi sakaratil maut? Kondisinya ketika sakaratil maut tergantung amalnya. Kalau ada orang Islam agamanya selama dia hidup tingkah lakunya Islami, pembawaannya Islami, kelakuan-kelakuan bertetangganya juga Islami, pola hidupnya diatur agama Islam, tunduk kepada ajaran-ajaran agama Islam, insya Allah sakaratil maut dan mati dalam keadaan Islam. Sebaliknya, kalau ada orang agamanya Islam, tingkah lakunya panrasu-rasu, perbuatannya tidak Islami, pola hidupnya jauh dari Islam, maka matinya nanti tidak dalam keadaan Islam. Kalau ada orang waktu hidup agamanya Islam, pagi-pagi mendomeng, duhur lama sih, pergi lagi mendomeng, asar ciki, bagi sih, maghrib itu juga nak kerja, selesai isya pergi lagi mendomeng. Ini nanti kalau mau mati kasih pegang domeng. Enak nih matinya itu. Kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip, tengah hari cek and recheck, sore lagi kabar-kabari, mau maghrib silet, tiada kabar yang tidak kami kabari karena kami adalah kabar-kabari, mengupas setajam silet. Nah ini nanti ibu-ibu kalau mau mati kasih pegang, kasih dengar berita gosip, enak matinya itu. Tergantung alat kebiasaannya. Ketika ada orang waktu hidup, dia baik agamanya, betul-betul Islami pola tingkah lakunya, insya Allah sakaratil mautnya aman. Bu, saya ini kerjaku penceramah. Biasanya kalau ada orang sakaratil maut, orang mau mati, ustaz dipanggil. Makanya ibu jangan dipandang enteng itu ustaz. Kadang ibu-ibu itu matre dulu, nah pandang enteng itu ustaz. Nah bilang sama temannya, jangan kau bergaul sama itu ustaz. Kenapa? Barasan jiji nak tahu. Cantik begitu bu. Kalau mau mati orang siapa dipanggil bu? Siapa dipanggil? Pak Camat. Punna upah. Tim sukses ki waktu pilgub, tim sukses ki waktu pilkada, mau ki mati, datang itu yang kita bantu. Apalagi kalau terpilih nih, naballe nih. Siapa yang kita panggil? Siapa? Ustaz. Nah biasanya yang saya lihat, pengalaman saya melihat orang sakaratil maut,
macam-macam modelnya, tergantung amalnya. Ada pernah kejadian di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sudah lebih 1 minggu sakaratil maut, tidak mati-mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut, lama itu disiksa. Mati tidak, hidup tidak. Saya kasihan. Saya datangi itu ibu. Saya bisik telinganya. Bu, ikut Ki. Saya bacakan Ki Yasin. Saya bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bangun Ki Bu. Nah, lempar ke air. Air gelas. Pindah kok. Jangan mengaji di sini. Panas telingaku. Barusan orang saya ngajikan panas telinganya. Kulan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lempar ke lagi. Basah bajuku. Saya sadar. Ini ada pasti hikmahnya. Ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Sebelum saya keluar ruangan, saya tanya ibu anaknya, Bu, pintar ji mengaji itu mama tak? Nah, belum, itu mikodo mamaku Ustaz. Mama ajiku tidak nak tahu mengaji. Haji tidak nak tahu mengaji. Ini minikana haji kajili-jili. Banyak ini begini. Haji tidak tahu ngaji. Kenapa dia pergi tanah suci? Bukan karena mau memperbaiki agamanya, tapi apa? Status sosial. Kenapa kita pergi haji? Tersinggung Ustaz. Kalau ada pengantin, di belakang kita duduk. Bagian cuci piring. Kalau haji ki Ustaz, yolo ki ibu haji. Ini tosi sebagai, ini haji begini, ini nanti hati-hati. Pergi tanah suci karena status sosial. Sakaratil maut tidak bisa. Kenapa? Karena memang waktu hidup tidak tahu ngaji. Ada lagi orang Bu, sakaratil maut. Saya baru bisik, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dilanjutkan. Ya ikuti. Sampai ayat 83. Kemudian dia tenang-tenang meninggal. 2 yang saya lihat kisah nyata ini. Ada yang tidak bisa ngaji. Ada yang masuk dibisik. Langsung dia selesaikan. 2 hal yang berbeda menunjukkan kebenaran pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau terbiasa hidupnya Islami, terbiasa dia selalu zikir, terbiasa dekat dengan Allah ketika sehat, maka insya Allah sakaratil mautnya pun dekat dengan Allah. Tapi kalau waktu sehat tidak dekat Allah, maka biar dibisik tetap tidak bisa syahadat. Ibu-ibu mau mati dalam keadaan Islam? Mau mati dalam keadaan Islam? Mau. Ini resepnya. Kalau mau sakaratil maut tenang, 1, jangan biasakan makan barang haram. Jangan biasakan makan barang haram. Ini penting kita mati dalam keadaan Islam. Karena belum tentu kita bisa mati dalam keadaan Islam. Itu hampir setiap Jumat khatib ngomong dan bacakan itu ayat. Ini tadi saya bacakan awal ceramah saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati. Ajak lalu kasihmu mati. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah sampaikan kepada kita melalui khatib dan mimbar Jumat. Kenapa? Allah seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita, dasat, kau lahir dalam keadaan Islam, kau dihitan dengan agama Islam, kau nikah dengan agama Islam, tapi belum tentu kamu bisa mati dalam keadaan Islam. Ini berarti Ustaz, adakah orang Islam matinya dalam keadaan kafir? Ada. Contoh gini ya, contoh. Contoh, jangan kita tersinggung nah. Pedagang. Ada pedagang di sini? Banyak. Dengar Ki. Jual sarung. Berapa harganya sarungmu? 100.000. Mahalnya. Nah, beli. Itu lagi nak modal gitu kasih kok. Karena sama-sama ke orang pangke. 100 walek kok. Kalau bukan ke orang pangke 150. Modal ini ku kasih kok.
dia bilang modal padahal ada untung, nipu pembeli. Haram. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mana riba? Menipu pembeli. Akhirnya dia beli itu tadi 100.000, padahal sudah ada untung. Dia bilang modal 10.000 di situ untungnya. Dia bilang modal 10.000 itu haram karena kita menipu. Hati-hati. Apalagi contoh gini ya, contoh penjual bensin. Ada penjual bensin pinggir jalan sini? Ada Tom? Nah tulis bensin murni, padahal nak campur minyak tanah. Begitu dikomplain, nah bilang pembeli, kenapa kau bilang bensin murni? Nah ada pada campurannya ini. Kau bilang bensin murni? Nah bilang, yang kau salah. Istriku namanya Murni, jadi kutulis bensin murni. Coba, manusia boleh ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Hati-hati pedagang. Pedagang ikan. Ada? Baru balemu. Baru. Belum pernah sentuh es. Padahal sudah 2 hari. Nipu pembeli. Ibu mungkin dapat untung, tapi untung itu riba karena nipu pembeli. Mana lagi? Anak muda. Ada anak muda di sini? Ada? Anak muda. Saweran. Ayo. 5.000 pertama. 10.000. 30.000. Cukup 50.000. Nah bilang apa dibeli? Jamu ke vodka. Mahal. Udah cukup dibagi-bagi. Apa? Lem pox. Campur lem tikus. La ilaha illallah. Anak muda sekarang tidak tahu tambah pintar atau tambah beleng. Masa lem tikus dia pergi isap? Nah tambah lem pox. Minum ballo. Naik motor. Bayangkan Pak, kalau orang mabuk naik motor, orang mabuk setengah, ini yang panrasu-rasu ini. Mabuk setengah, nah ambil motornya. Pergi jalan raya, mabuk setengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Kak, mati. Mati kafir kok. Kenapa? Ada khamar dalam perutmu. Makanya saya bilang sama anak-anak mahasiswa saya, silahkan jadi anak gaul. Silahkan jadi anak band-band. Silahkan jadi anak apa saja. Anak band-band, anak gondrong-gondrong, anak skater, anak futsal, anak musik-musik. Silahkan. Tapi jangan kau dekati namanya minuman keras. Satu-satunya minuman keras. Misalnya yang tidak boleh. Vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring, balo AC. Kenapa kau tahu? Kamu membaca kak. Tidak boleh. Dulu waktu ku sekolah dan kuliah, kan anak-anak sekarang nanti dibilang modern kalau pintar mabuk. Kampungan nenek, cemen lu men. Masa baru 1 botol teler mako, itu teman-teman tak jagona sampai masuk di got. Dongo. Yang masuk di got nak bilang jago. Dulu waktu saya sekolah SMA, nak panggil temanku, ayo pergi. Saya bilang, enggak. Langsung dia, kampungan. Ku bilang, biar nih daripada kau, enggak ada kampungmu. Mabuk. Khamar. Innamal khamru. Sesungguhnya khamar. Rijsun. Bapak moyangnya dosa. Min amali syaitan. Perbuatan syaitan. Jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi itu adik-adik. Silakan kita jadi gaul. Tapi jangan dekati minuman keras. Satu-satunya minuman keras yang halal. Es batu. Nah, es batu besok nih. Ya, tapi kalau anak muda minum khamar, orang masih bilang iya mencari jati diri. Anak muda, tapi ada tong kuliah tua nih, ada nih anaknya masih tong. Ilaha illallah. Orang yang ada khamar dalam perutnya mati dalam keadaan kafir. Termasuk koruptor, pemborong. Pemborong. Pernah dengar ceritanya pemborong di akhirat? Pernah? Itu di akhirat penghuni sorga sama penghuni neraka baku seneski. Cerita warung kopi gini. Nah bilang penghuni sorga, woi Cikali, bagaimana kabarmu di neraka? Nah bilang, enggak ada enaknya, dibelender terus orang di sini. Enggak ada jam istirahat, icel laki materu. Oh,
Kau ya bagaimana di situ? Nah, enaknya ini di surga. Baru dibayangkan ada di depan tak. Satu laki-laki 7 bidadari. Nah bilang ini penghuni neraka. Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nah bilang boleh di sini mah kok. Bagaimana caranya? Nah bilang begini. Kau bikin jembatan dari neraka. Kami juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Baiklah. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Pertemuan dari surga bangun jembatan, dari neraka bangun jembatan, ketemu di tengah. 3 hari masa pekerjaan. Hari pertama, proyek dari neraka sudah mulai. Hari kedua, 70% sudah tuntas. Hari ketiga, selesai tepat waktu. Sementara proyek dari surga belum mulai-mulai. Nah bilang yang dari neraka, kita sudah sampai di tengah ini. Ya, proyeknya belum mulai. Dia teriaklah ini dari neraka, woi, kami ini sudah sampai di tengah, kenapa kau belum mulai proyekmu? Apa dia bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai proyek? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini kasihan penghafal Quran, tidak tahu kalkulator, selalu salah hitung, tidak tahu sendeng. Bapak saudara-saudara sekalian. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir dan tidak dijamin keislamannya? Jangan marah. Jangan marah. Oknum penegak hukum. Ada anak sekolah buru-buru pergi sekolah. Nah, balap motornya. Tiba-tiba dia langgar rambu lalu lintas. Ditangkap. Kenapa kau langgar itu? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Ki. Bayar kok. Bayar, dia bilang berapa? Limpu. 50, dia bilang deko don, 30 jiwaku Pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Sudah Mi, mari itu 20, ambil kau 10.000. 20.000 hasil sogok. Dia pergi makan coto. Pas makan coto, keluar disambar sama mobil. Mati. Mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah hikmahnya kenapa Allah selalu ingatkan kita di Jumat melalui khutbah Jumat. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha matinya dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya Ustaz? Satu, supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam, banyak-banyak berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah berikan saya kemampuan, kesanggupan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu kita minta doa. Maka bapak-bapak ini yang sudah tua-tua, yang sudah pensiun, sudah putih rambutnya, sudah nih, jangan lagi minta ya Allah tambahkan jodohku. Sudah nih, tua magi, lobek magi, ya. Apa paling kita minta ya Allah berikanlah kesanggupan saya mati dalam keadaan Islam. Sempurnakan saya menghadapi sakaratul maut. Ada doa dalam buku tahlil. Itu ibu majelis taklim biasanya hafal ini. Ada buku tahlil di belakangnya ibu. Biasa ibu lihat ada judulnya doa selamat. Itu kan? Ada dalam doa selamat itu yang berkaitan dengan sakaratul maut. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan bertaubat sebelum mati. Rahmati ketika dicabut nyawaku dan ampunilah saya setelah mati. Nah, itu kita baca-baca itu. Ibu bapak, Bu, Bu, selesai ki sholat, duduk ki sejenak, itu nih kita doa. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ustaz, tidak kuhafal itu Ustaz. Jangan ki bahasa Arab. Karena berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Nanti ibu bahasa Arab tidak tahu cara mengucapkannya, bisa jadi salah, atau bisa jadi apa yang kita baca tidak tahu artinya. Setengah mati ini berdoa.
Nah bilang malaikat, ibu apa maksudmu itu? Kau mau minta selamat sakaratil maut, nah kau minta hujan. Kenapa? Dia tidak tahu apa yang dibaca. Maka berdoa tidak harus bahasa Arab. Doa itu kalau bahasa Bugisnya mapaletu, bahasa anak gaulnya curhat. Minta maki. Ya Allah, Kau maha tahu. Saya tidak tahu berdoa dalam bahasa Arab. Ya Allah, saya hanya ingin selamatkanlah saya ketika sakaratul maut ya Allah. Ringankan ketika Engkau cabut nyawaku. Dan ampunilah segala dosa-dosaku. Dan berikan kesanggupan bagiku untuk sakaratul maut dalam keadaan Islam. Itu 5 kali kita sholat. 5 kali kita minta dalam sujud kita. Masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Sudah. Yang kedua, supaya bisa kita mati dalam keadaan Islam, mulai sekarang lazimkan setiap saat kita tahlil, tahmid dan tasbih. Bagaimana caranya Ustaz? Duduk maki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kita perjalanan dari sini ke Makassar, bukan kita yang bawa mobil, ada sopir yang bawa ki karena naik angkot ki. Ya sudah, daripada kita menghayal kiri kanan membayangkan WhatsApp yang membuat kita bisa dosa, lebih kita duduk sepanjang jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nih kita baca-baca. Perbanyak itu. Karena Rasulullah menjelaskan, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, penghujung hidupnya pasti masuk surga. Jadi, begitu sakaratil maut kita ucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga itu. Pernah kan ceramah begini langsung Nabi bilang mahasiswaku, gampang gitu Pak Ustaz. Maksudmu mau pakai mati baru ke besok bisa 100 kali bisa aja. Oh, memangnya kalau orang sakaratil maut akal bicara itu menurut akalmu. Kalau orang sakaratil maut ibu bukan akal bicara tapi amal. Pernah lihat orang nikah? Pernah lihat orang dikasih nikah? Banyaknya itu tidak tahu syahadat. Nah mudah siap dinikahkan, siap. Syahadat kok? As-sadu. Apa sadu? Ulangi. As-sadu. Apa sadu? Ulangi. Tidak, banyak yang tidak bisa syahadat. Itu baru menikah. Apalagi sakaratil maut. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, sambil duduk-duduk tidak ada kegiatan, ayo kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita lazimkan. Yang kita cuma bilang la ilaha, la ilaha. Itu tidak boleh itu. Ada biasa itu waktu kita kecil, ada papa la ilaha, la ilaha. Itu salah itu. La ilaha, tidak Tuhan. Tiba-tiba mati, mati kafir, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya? Sempurnakan la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Nah, ini ada sopir bilang sama saya, sopir Panther dari Makassar ke Pindrang. Saya bilang, Ustaz, lebih banyak nanti sopir Panther masuk surga daripada Ustaz. Ini sembarangan Nabi bilang ini. Kenapa aku bilang begitu? Nabi bilang, itu Ustaz bikin lupa Tuhan, sopir ingat Tuhan. Maksudnya apa? Dia beda kalau hari Jumat Ustaz. Itu khutbah, banyaknya orang tidur gara-gara itu Ustaz. Khutbah itu Ustaz, tidur orang di belakang, lupa Tuhan. Tapi coba beda sopir Panther Ustaz. Nah ingat semua Tuhan, begitu ku tancap 150 km per jam, sadak ngasih di atas Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Dah. Nah, sekarang siapa gerangan orang yang sakaratil maut dengan menderita? Siapa gerangan orang yang paling susah menghadapi sakaratil maut? Mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ada orang durhaka sama orang tua, jangan maki harap bisa sakaratil maut dengan tenang. Pernah dengar kisahnya Sa'labah, Alqamah. Alqamah ini bagus sekali agamanya, tapi ujung hidupnya tidak bisa syahadat. Gara-gara apa? Pernah menyakiti hati ibunya. Dituntun oleh Bilal, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alqamah cuma mengucapkan la, tidak ada, tidak ada. Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Usut punya usut, ternyata pernah melakukan dosa. Apa dosanya? Pernah menyakiti hati ibunya.
Lapor sama Nabi, Nabi lalu bersabda, "Wai, tidak selama ini anak." Panggil ibunya. "Bu, maafkan anaknya." "Saya tidak mau ya Rasul." "Maafkan." "Tidak mau ya Rasul." "Kenapa?" "Lebih sayang istrinya dari saya." Akhirnya Nabi bilang, "Sudah Mi, kalau ibu tidak mau maafkan, lebih baik saya bakar api di dunia daripada api neraka." Itu api di dunia tidak ada artinya panasnya dibanding api neraka. Akhirnya Nabi bilang, "Kumpul kok kayu anak-anak, sahabat-sahabat kumpul kayu." Kumpul menyala. Nabi bilang, "Angkat, bakar saja ini." Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, "Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, nakal, pernah sakiti perasaanku. Tapi perasaan itu tidak ada bandingnya ketimbang penderitaanku hamil dan melahirkan dia." Itulah ibu. Jangan kasihan, biar nih, memang dia pernah sakiti Kak. Tapi tidak ada artinya sakit hatiku itu dibanding sakitnya saya hamilkan dan lahirkan dia. Ibu-ibu tahu kan bagaimana sakitnya hamil? Iya Bu. Alhamdulillah saya belum pernah rasakan. Tapi bapak-bapak kalau mau rasakan bagaimana sakitnya hamil, ambil batu. Jangan batu berat dulu. Apa? Kelapa mau. Dengan sabut-sabutnya kasih masuk di perut tak. Kemana-mana bawa. Bawa maki. Karena itu ibu-ibu 9 bulan 10 hari dalam dibawa kemana-mana. Tidak ada ibu hamil begitu mau jalan. Dia bilang, "Simpami dulu deh, berat sekali." Itu hamil. Bagaimana pula kalau melahirkan? Pernah masih ingat waktu melahirkan ibu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Oh, menderita semua itu ibu-ibu. Mengedek kok. Tahu itu ibu-ibu. Dan herannya waktu melahirkan tobat mak, enggak mau mak lagi hamil. Terakhir ini Pak, mak 5 bulan kemudian. Apaan sih? Nah, akhirnya apa? Ibunya bilang, "Jangan kau bakar anakku, ku sayang kasihan anakku." Nabi tanya, "Betul?" "Betul ya Rasul." Akhirnya dengan izin Allah barulah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi ibu-ibu yang durhaka sama orang tua, pulang nanti ini minta maaf sama orang tua sebelum datang sakaratul maut. Ya. Baik ke sama orang tua Ustaz, alhamdulillah, tapi jangan lupa baik juga sama mertua. Biasanya itu ibu-ibu yang berdosa kemana? Ke mertuanya. Nah sayang ibunya, tapi tidak sayang bapaknya suaminya. Ada begitu di sini? Ada? Ada begitu cerita Pak? Ada? Ada? Sesama laki-laki saya ajar ki Pak. Jangan makin ceraikan ki, kasihan janda. Ini apa paling Ustaz? Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Ibu, ada itu ibu-ibu datang mertuanya, hari pertama masih bagus. Hari kedua tanya, "Kapan kita pulang?" Hari ketiga mak galapok nih Pak, tutup pintu banting Pak. Mentang-mentang mertuanya hipertensi, sanging garam nak kasih sama mertuanya. Telur asin, masak lagi ikan asin. Nabi bilang mertuanya, "Deh, mak mana kasih. Pulang mak besok." Nabi bilang, "Pulang lalu ke Cilaka." Ini menantu seperti ini lebih ditambahi Pak, supaya dia tahu diri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada keselamatan bagi mereka anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Alhamdulillah, hari ini pelajaran buat kita. Ibu Haja almarhum Bayani meninggal, tapi alhamdulillah anak tidak melupakan. Ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua sebelum meninggal. Apa? Kumpulkan orang, dengar dakwah. Bayangkan, pulang ini misalnya sekitar 500 orang, lalu ada ilmu yang dia dapat, misal dia amalkan suatu ilmu yang kita dapat dari pengajian ini, insya Allah almarhumah mendapat pahala-pahala dari kiriman orang yang datang, karena asbab anaknya yang mendatangkan untuk dakwah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, balik lagi tentang sakaratul maut. Nah, sudah berpisah jasad dengan roh, itulah kematian. Jadi kecabut mati jawata, mati. Nah, ketika ada orang meninggal, datanglah kita melayat. Tapi sayang 1000 sayang, saya melihat kita ini di Sulawesi Selatan datang melayat, masih banyak yang salah dalam melayat.
Apa itu salahnya? Satu, ya, ada yang datang melayat, bukannya datang berdoa, tapi apa? Datang cerita salah. Ada itu ibu-ibu, jenazah di depannya. Datang orang melayat, mulai matanya mak gosip. Bukan mulutnya, matanya. Nah, lihat dari pertama masuk. Baru duduk orang. Nah, sudah mulai. Nah, kok di sampingnya? Apa? Udah serasi kudunya sama rohnya. Jadi iyo, kayak umbul-umbul. Nah, sudah nih. Itu ada jenazah di depannya, datang ngecerita. Datang lagi yang satu, nah gosip. Apa? Gelannya palsu. Kenapa kau tahu? Nah, bilang itu ada hitam-hitam di tangannya. Semua padahal ada datang melayat di situ. Ibu majelis taklim saya di Makassar saya ajarkan. Kalau datang ki melayat, bawa ki surah Yasin minimal. Sampai di situ baca Yasin sama-sama. Tidak bisa Ustaz karena kita tidak tahu ngaji. Ya sudah, apa dibaca? Al-Fatihah sama Qul Huwallah. Baca sebanyak-banyaknya. Tidak bisa juga Ustaz, diam-diam ki. Diam-diam maki saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat maki pulang. Daripada kita tinggal datang bercerita saja. Dua, kita datang melayat, apa? Tidak ada yang ikut sholat jenazah. Kita kalau datang, saya mohon maaf, terutama ibu-ibu. Jarang sekali ada ibu-ibu pergi melayat sholat jenazah. Jarang itu. Makanya kalau ada ibu-ibu meninggal, jarang juga yang sholati. Kenapa? Karena kebiasaannya malah sholat jenazah. Maka orang yang datang pun ketika datangnya meninggal, jarang yang sholat jenazah. Kenapa? Ya, balasannya seperti itu. Makanya majelis taklim kalau datang kita melayat, ada memang wudhu tak? Sholat ki ikut sholat jenazah. Saya tidak tahu sholat jenazah Ustaz. Gampang, kursus kilat. Dengar ini, cara sholat jenazah. Tidak ada wudhu Ustaz. Boleh tidak wudhu. Sholat jenazah itu Imam Syafi'i mensyaratkan ada wudhu. Kalau imam mazhab yang lain, boleh tidak ada wudhu. Kenapa? Karena sholat jenazah sesungguhnya bukan sholat, hanya doa. Boleh maki. Ustaz tidak nak buat rumahnya, di teras, ki? Boleh. Ustaz tidak nak buat juga teras, di jalan, boleh sholat jenazah. Tapi jangan ke jalan raya. Langsung jalan depan rumahnya. Pakai sepatu, boleh. Silakan kalau mau pakai sepatu. Sudah itu, menghadap kiblat. Sudah itu, jangkit di depannya jenazah, di belakangnya ki. Sudah nih, takbir pertama, niat dulu. Niat, apa niatnya? Nah, boleh diucapkan, boleh juga tidak. Bilang maki saja, kalau tidak dihafal, bilang maki saja dalam hati kita. Tuhan, sholat jenazah kayak ini. Allahu Akbar. Sudah, boleh. Sudah takbir pertama, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Baca salawat. Tahu jaki salawat? Nah, tahu jaki salawat ibu? Hah? Banyak yang tidak tahu ini. Ada mahasiswaku ujian skripsi, saya bilang, Dek, supaya berkah di ilmu saya kasih, kok salawat kok? Salawat kepada Muhammad. Ulangi, salawat kepada Muhammad. Salah kok. Langsung dia bilang, yang mana pala itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti nih Pak. Bukan diganti, kok yang beleng. Ada salawat diganti, wali kota kapan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Doakan orang yang meninggal minimal Allahumma ghfir laha. Ya Allah, ampuni dosa dia, atau Allahumma ghfir lahu, ampuni dosa dia. Yang keempat, boleh ala takbir lagi. Allahu Akbar, boleh berdoa lagi, boleh langsung salam. Selesai. Yang penting takbir 4 kali, jangan ruku. Ingat, takbir 4 kali, jangan ruku. Kalau ruku, malu sendiri gitu. Seperti Abu Nawas cerita, wallahu alam benar atau tidak. Sok tahu, takbir pertama imam, Allahu Akbar, takbir tongnya Abu Nawas, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, ruku Abu Nawas. Kenapa saja ruku ini? Takbir ketiga, Allahu Akbar, Nabi bilang ada Abu Nawas, tak kalah dia sekalian mak sujud. Selesai sholat ditanya, Abu Nawas, kenapa kau ruku sujud? Nggak ada rukunya ini orang sholat. Nabi bilang ini orang banyak sekali dosanya.
Nggak diampuni bedek kalau ndak ruku Ki. Supaya habis semua sekalian mbak sujud. Ini jawaban orang kepepet ya. Ustaz, tidak ada bacaan ku hafal Ustaz. Mana Fatihah tidak ku hafal tong. Bagaimana caranya? Ikuti saja sama imam. Ikut saja sama imam. Bacanya imam wakili. Nah, sudah sholat jenazah. Sudah itu apalagi dimandikan. Diantar. Sudah dimandikan, dikafani, disolati. Diantar. Ini lagi yang banyak perlu kita luruskan di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Orang antar jenazah itu di Makassar pemalak-malak. Biasa orang antar jenazah, kaget itu orang dari Jawa. Apa itu? Kira supporter PSM, ternyata orang antar jenazah. Coba lihat orang antar jenazah. Naik motor, bonceng 3, di depan itu gondrong. Nah buka bajunya, baru nak kipas. Orang mati. Wah, minggir kok. La ilaha illallah. Mau mina corek mobilnya orang, nah lempar. La ilaha. Kalau ngantar jenazah begini caranya, siapa yang mau doakan kita? Saya kalau pergi ngajar ke kampus UNAS, tiba-tiba ada orang diantar jenazahnya, orang meninggal, bagus caranya ngantar jenazah. Biasa saya pinggir-pinggirkan mobil, bacakan Fatihah yang mengantar. Bacakan Fatihah jenazah yang diantar. Kalau dia bikin takut-takut, tidak ku doakan. Makanya kalau ada jenazah mau diantar, keluarga, pidato dulu. Sampaikan kepada pengantar. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas duka yang Anda sampaikan semua. Terutama adik-adik remaja, anak muda yang naik motor. Tolong kasihan, jangan menambah duka kami dengan hura-hura di jalan. Kami dalam berduka, jangan lagi mempermalukan dan menghina kami. Menambah duka kami dengan mengganggu pengguna jalan. Jangan lagi buru-buru. Tak usah buru-buru. Kenapa mau buru-buru? Liangnya sudah siap. Jenazahnya juga tinggal dikasih masuk. Untuk apa lagi buru-buru? Ada lagi yang bilang, kalau terlambat Ustaz, disiksa orang mati. Bisa, itu kita yang kasih terlambat orang mati disiksa. Ayo, tidak usah buru-buru. Ngantar jenazah, lebih kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di Makassar saya lihat. Itu ada 3 orang rewa di jalan raya. Pertama, pengantar jenazah. Oh ini kalau pinggir. Yang kedua, supporter PSM. Baik rewa juga ini. Apalagi kalau dikalah, minggir memang lagi. Yang ketiga paling rewa, pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran, biar supporter PSM mundur tongi. Ya mau ke situ, tabrak gratis kok. Nah, sudah. Ini lagi yang perlu diluruskan. Sampailah kita di area pemakaman. Berapa banyak orang sampai di area pemakaman bikin dosa. Kenapa? Dia injak-injak kubur. Sampai di area pemakaman, maka kita disunnahkan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan bagi kalian semua, wahai penghuni kubur. Bagaimana kalau padat kuburan Ustaz? Jangan lagi masuk. Ini biasa banyak orang mengantar jenazah sampai di area pemakaman, nah injak-injak kuburnya itu. Tidak boleh. Ada yang sampai duduk-duduk di atas kubur sambil merokok. Sudah? Sampai di area pemakaman. Kasih turunlah jenazah. Turun jenazah, dimakamkan. Sudah dimakamkan, selesai. Tiba-tiba ada yang bilang, mana air? Bunga. Mana cucunya? Sirangi cepat nenekmu nak. Sirangi nenekmu. Cucu durhaka nak siram neneknya. Boleh kita siram kuburan dengan catatan jangan ada niat-niat salah. Ada pernah saya tanya, kenapa disiram ini kubur? Nah bilang, Ustaz, supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang meninggal, maka sekali pasangi PDAM di situ. Buka terus. Tidak ada, biar kita kasih banjir kalau orang durhaka, panas kok di dalam. Nah sudah, kembali pengantar, masuklah kita di proses kedua. Tadi sakaratul maut pertama, yang kedua alam kubur. Di alam kubur banyak yang salah paham. Dia bilang, Ustaz, di kubur bede orang tidak disiksai, di neraka pi bede. Siapa ngajar ki? Neraka itu bisa, kubur itu bisa jadi pemanasannya surga, juga bisa jadi pemanasannya neraka, tergantung siapa yang di dalam. Kalau orang baik agamanya, maka dia ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Kalau orang jahat, maka diberikan memang pemanasannya neraka.
ilustrasi, contoh sederhana, tapi tentu jauh dari ini. Yang sebenarnya hanya sebagai penggambaran saja. Pernah Ki jalan kaki di jalan raya panas. Tiba-tiba mau Ki masuk di masjid ini, yang penuh dengan AC, dingin, belum pakai masuk di dalam, baru dibuka pintu, langsung enak dirasa, namanya dingin. Padahal belum masuk di dalam. Sebaliknya, kita lagi masak, tiba-tiba itu api, besar apinya, kita dekat, pasti apinya sudah napanasi muka tak. Kurang lebih seperti itulah gambaran di kubur nanti. Kalau orang baik, hawa-hawana surga sudah senter dia. Orang jahat, hawa-hawanya neraka sudah bakar dia. Cuma ada pernah ini cerita, wallahu alam benar atau tidak, cerita ini, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos? Pulangi ceramah, langsung dia bilang sama istrinya, Bu, besok-besok kalau mati kak, jangan kau bungkus kak kain kapan nah. Kenapa? Banyak pertanyaan, jenazah kain kapan, nah tanya ke malaikat. Jadi apa? Bungkus mak saja daun pisang, supaya dikira kak gogos, tidak ditanya mak. Akhirnya meninggal dibungkus betul daun pisang. Bungkus daun pisang. Sudah tanam, pergi semua pengantar, datang malaikat. Langsung dia lihat, gogos, bakar ki. Udah langsung ditanya, langsung dibakar. Motor lolos. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kembalilah seluruh pengantar, maka datanglah malaikat. Datanglah malaikat. Maka begitu datang malaikat, pertama sekali yang ditanya kita ada 5 hal. Datang malaikat, pengantar sudah kembali, batumi malaikat. Ini orang meninggal, orang baik agamanya. Datang malaikat langsung ditanya, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Karena dia baik solatnya, maka solatnya akan menjawab, Allahu Akbar. Nah bilang malaikat, jagona, barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Solat menjawab lagi, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan sudah bilang malaikat, tahu tambah jago, anak labak kanginnya. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah, "Ya Allah, ada hambamu saya tanya, marrabbuka?" Allahu Akbar. Oh itu orang baik sembahyangnya itu. Bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Pernah kita rasakan tidur pengantin baru, Pak? Pernah? Enaknya itu di sampai-sampai ada yang selalu mau ulang. Itu kalau bagus agamanya. Tapi kalau tidak beres agamanya, tidak bagus solatnya, datang malaikat nak goyang memang palu-paluna. Dia bilang, "Sallo mau kukutayan cilaga. Kau itu jadi dulu cara kamu dulu. Ustaz das acara mah kau mau WhatsApp jago. Ditunggu mah kau. Begitu datang ditanya, "Mana buka siapa Tuhanmu?" Tak bangkai langsung dia bilang, "Tunggu dulu, orang baru datang." Mana malaikat erotoni nageaki. Ini karena ibu-ibu patukan gea ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka? Berrabuka, siapa Tuhanmu?" Langsung dia bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung dipatah-pasah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, alam kubur bisa jadi pemanasannya surga, juga bisa jadi pemanasannya neraka. Yang tersiksa di alam kubur minimal ada 2. Satu, mereka yang tidak beres sholatnya. Mereka yang tidak bagus sholatnya. Ibu-ibu, sebagai ilustrasi gambaran sederhana. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Kalau saya bukan pernah, sering. Bagaimana itu Bu? Kira-kira kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ular sanca. Yang kalau nagigit beberapa menit tidak dapat pertolongan, mati orang. Keracunan. Bagaimana kalau mati lampu ada ular masuk di rumah tak? Panik. Ya toh? Ketakutan. Padahal itu mati lampunya paling 1 jam. Padahal itu rumah tak masih lebar. Padahal itu rumah ada ular, kita masih bisa masuk, lompat ke pintu. Masih bisa kita teriak, orang bilang, ular, tolong. Masih bisa kita ambil HP senter itu. Kita sudah panik. Tapi nanti kalau kita dikubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan 1 tahun, mati lampunya selama-lamanya. Lalu datanglah utusan Allah dari neraka. Dan berkatalah orang meninggal ini, "Man anta, siapa kamu?" "Sayalah solatmu yang kau abaikan ketika kau hidup di dunia."
Bentuknya dalam keadaan ular, ekornya cuma satu tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya? Melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Makanya orang yang tidak beres sholatnya dikubur tidak bakal kau dapat keselamatan. Yang kedua, orang yang tersiksa nanti dalam kubur adalah mereka yang tidak bersih ketika dia kencing. Ini bapak-bapak ini. Dan selalu saya istilahkan kencing sopir. Itu biasa saya lihat di Makassar sopir PT-PT. Kalau mau kencing, nah sempisalnya mobilnya. Nah buka pintu mobilnya, tengok kiri kanan. Tak miami, berdiri ji. Masih ada 1-2 tetes, nah daktek saja. Apa yang daktek ji? Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Atau ada ibu-ibu juga kencing berdiri. Banjir. Bapak-bapak, itu suatu ketika Nabi tanya, siapa yang tahu siapa kubur ini? Si fulan ya Rasul. Nabi jelaskan, andai kau diberi pendengaran seperti telingaku, maka kau akan dengar betapa disiksaannya ini orang dikubur. Apa dia tidak sholat ya Rasul? Tidak sholat. Apa dia tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Amalnya bagus. Apa sebabnya? Karena dia tidak bersih ketika dia kencing. Jadi kalau bapak kencing, perjalanan singgah ki, tidak ada air, Fikih mengajarkan ambil daun 3 lembar. 3 lembar daun. Caranya bagaimana Ustaz? Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil lagi daun ke tokus kasar. Ambil daun ketiga. Jangan begini. Tambah kotor kalau bapak kasih begini. Dengan catatan periksa baik-baik dulu itu daun. Siapa tahu ada cambulu-buluna. Tapi zaman modern sekarang, alhamdulillah tidak perlu lagi pakai daun, tapi ada namanya tisu. Begitu sampai di lokasi, dalam perjalanan sampai tujuan, masuk waktu sholat kita dapat air, tetap wajib dicuci dulu pakai air. Tapi kalau tidak dapat lagi air, sudah tidak perlu dicuci, langsung tayamum sholat. Kalau tidak dapat air. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masuklah di kita dalam kubur. Setelah itu kiamat datang, maka kita dibangkitkan. Siapa manusia pertama yang dibangkitkan nanti? Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu bangkitlah seluruh manusia. Dan pada saat itu kata Nabi, muka kita sudah tidak seperti sekarang. Ada yang mukanya menjadi lebih gagah, ada lagi yang lebih hancur. Ada nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka waktu di dunia sifatnya seperti tikus. Apa sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Nah ini nanti koruptor, panga, pencuri, perampok. Nah itu nanti mukanya seperti tikus. Badannya manusia, mukanya tikus. Termasuk mereka yang bertetangga ngambil tanahnya orang. Nah itu nanti mukanya seperti tikus. Termasuk ibu-ibu kalau pergi pengantin, nah ambil piringnya orang. Banyak juga itu piring hilang kalau ada pengantin, muka-muka tikus. Siapa lagi? Ada lagi nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang waktu hidup di dunia seperti anjing. Apa sifat anjing? Suka disogok. Nah, mereka yang suka sogok-sogok, masuk pegawai nyogok. Nah, itu nanti mukanya seperti anjing. Nah, bilang saya tidak nyogok Ustaz. Bukan juga saya disogok, tapi saya kasih ketemui. Pengurus. Nah, itu sama dia. Asariku pisarru sarri. Bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Apalagi ada lagi nanti yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Yang suka mencari-cari muka. Nah ini di kantor pejabat ini banyak. Siap bang, iya siap siap. Iya bang siap siap siap. Itu nanti cari muka, mukanya seperti ular, penjilat-jilat dan macam-macam. Termasuk nanti di akhirat ada yang mukanya seperti kuda. Siapa yang muka kuda? Mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Banyak ini. Imam belum turun-turun. Imam belum naik-naik. Kenapa? Nah bilang imam tua Ustaz 70 tahun umurnya, rematiknya. Jadi lambat goyang. Allah. Sami Allah. Ini anak mula. Allah. Kenapa? Lobek Ustaz, kita full cas. Nggak boleh. Macam-macam. Dan pada saat itu seluruh manusia dikumpul. Allah siapkan untuk menunggu. Ketika kita mau dipanggil di antri satu demi satu diadili, bayangkan ibu bapak, pernah bayar listrik ngantri? Atau bayar air ngantri?
Padahal ngantrinya masih dalam gedung, masih ada AC-nya, masih loketnya beberapa. Ngantri kita, biasa kita marah kalau ada yang lambung ki. Biasa kita menunggu 1 jam sampai jengkel. Di padang mahsyar nanti, 1 loket. 1 loket. Berapa manusia yang ngantri dari Adam sampai kiamat dunia? Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia? Maka dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu dipanggil Ustaz? Mereka yang duluan mati? Tidak. Siapa dulu Ustaz? Umatnya Nabi Muhammad dulu, tapi itu pun umat Islam berapa jumlahnya? Siapa dulu yang dipanggil umat Islam? Mereka nenek yang duluan mati? Tidak. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Rudi, Titi. Ayo, mau dari mana kok? Dipanggil Tonje tapi lama. Makanya kasih nama-nama yang baik anak tak. Panggil satu-satu. Dan ketika kita ngantri itu Allah sediakan ruangan VIP. Sambil nunggu kita diadili, Allah sediakan ruangan VIP. Dingin, nyaman, ada bidadari yang mengawalnya. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di tempat itu. Siapa mereka yang 7 golongan ini? Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita simpulkan pembicaraan kita ini. Pertama, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Siapapun kita pasti akan mati. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak usah banyak kita ingat ceramahku siang ini. Cukup kita tanya diri kita masing-masing sebentar malam kalau mau tidur. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah kita menghadapi kematian itu? Apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan cara mendekati perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah, kalau kita orang Islam, baca 2 kalimat syahadat, diyakini sampai mati, dan kita taat kepada Allah, menjauhi segala larangannya, insya Allah, tadahulul jannati bisalam. Silahkan masuk surga dengan selamat. Surga di dunia, dan insya Allah, surga di akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk almarhumah Ibu Hajjah Bayani, Siti Bayani, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil almarhumah Siti Bayani. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.